paling 12. Ini ada yang face mist itu kan ya? Ada lagi proses kita. Udah live ya? Guys, kita lagi di dalam pabriknya sekarang buat melihat proses di balik pembuatan face mist. Jadi buat teman-teman yang udah punya face mist di rumah kalian nih, kesempatan buat ngeliat kayak apa sih dibuatnya, prosesnya seperti apa. Yuk, langsung. Itu ada kayak beberapa ruangan dan semuanya di sini higienis ya. Semuanya di sini bersih. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nah ini face mist kita nih tuh. Nah ini dibalik ya, dibalik ceritanya sebelum sampai akhirnya ada di rumah kalian nih, lihat ya. So this is the face mist yang ada di rumah kalian dan itu adalah proses pengemasannya. Ya. Ini lagi Oh kita boleh lihat di dalam. Oke. Oily boleh. Oke. Yang udah pakai pelindung baju. Ukuran balonnya lebih besar sedikit, jadi kami lagi membuat molding khusus. Jadi nanti feelingnya di sana ke depan. Kita pakai feeling. Menggunakan mesin feeling rotari, jadi tidak menggunakan angin. Nih guys, ini ceritanya proses filling. Tuh, jadi tonernya atau face mistnya dimasukin ke botol ini lewat mesin ini. Dan semuanya benar-benar higienis guys. Oh iya. Yang mau nanya tentang face mist boleh langsung ditanya ya. Nanti bisa sambil kita jawab juga. Kalau yang pinknya di sebelah mana? Untuk yang dry, saat ini lagi dijadwalkan di pengemasannya sudah selesai finish. Finish. Nanti kita akan kemas sekundernya dry. Kita akan lewat ke situ. Oke. Ya. Lanjut guys. Oh iya, kita mau masuk ke pabrik itu. Dikasih baju kayak gini, baju kayak dokter. Dan sepatunya juga dipakein plastik kayak gini supaya aman, higienis, bersih. Ini mana ya kita ya? Susah deh kita nih. Bapak silakan buat. Oh ke sini kak? Oh sini. Jadi ini ada untuk washing lipstick, Oh. tempat lipstick, rambut padat. Cuma saat ini produksi kami kan lagi lumayan padat ya Bu. Jadi kita manfaatin karena mesin-mesin lipstick dan sabun masih dalam proses PO. Oke. Nah, jadi dimanfaatkan untuk healing dulu. Guys, nontonnya sambil disolawatin supaya kalian bisa punya pabrik sendiri nanti. Kami ada ruang mixing serbuk sabun, healing serbuk sabun, sama masak untuk face kue cake. Kue cake, oh bedak ya, bedak. Jangan lupa ya kalau ada pertanyaan tentang face mist silahkan ditanyain, nanti insya Allah bakal dijawab. Ini ada mixing kapasitas 300 kilo. Silakan ya. Jadi mixing ini menggunakan sistem pemanasan sudah steam dan boiler. Jadi pemanasannya hanya cukup 30 menit saja. Ini mixing 300 kilo. Sudah menggunakan Pacomo mode leader dan high super mixer. Boleh gunakan.
Apa gimana? Produknya diganti ya. Kita pakai vakum yang ini. Ya, untuk face mist di sini produk apa? Foto video. Itu tutup pegangin nomor itu kamera yang mana pegang? Mungkin mixernya kelihatan kali Boleh, ya. boleh. Kakak coba sini kak. Nah, iya kelihatan mixer sip. Vakum. Oke. Kalau masalah mixer, bahasa gampangnya di mixer katanya. Mixer kosmetik. Istilahnya juga mixing sih sebenarnya, tapi nama alatnya vakum mungkin itu. Ini yang lebih kecil skalanya. Jadi urutannya tadi ini skalanya itu bahkan produk ya. Produk sudah jadi, tinggal siap giling. Oh, oke. Tinggal giling. Jadi produk-produk yang udah jadi di develop itu ditaruh di kayak begini nih. Ruang-ruangan. Ini disebutnya apa sih? Apa? Produk ruangan. Bukan ininya, gentongnya. Ember. Apa? Bukan gentong, jangan gentong lah, nggak ini banget lah. Jadi ya storage ya. Jadi misalkan nih kayak bahan-bahan bakunya udah siap, tinggal dimasukin ke botolnya atau ke dalam packagingnya. Sebelum dimasukin di storage kayak begini dulu, taruh di sini, dan semuanya di seal tuh. Nanti setelah ini baru kemudian di filling ke dalam packaging. Ada yang nanya, Apa? bisa buat beruntusan nggak? Bisa buat beruntusan nggak? Bisa, insya Allah. Nih kak, produksi ini Wow. Tapi liquid, face mist, facial wash, serum nanti di sini untuk Proses di mixingnya. Jadi semua bahan bakunya masaknya di sini. Iya. Itu Ini ada guys. tangki air, tangki lemak. Setelah tercapai, ini tangki utama. Oke. Ini kapasitasnya 1 ton guys. Gila nggak tuh 1 ton? 1 ton. 1 ton dibagi jadi berapa pesi sih kalau 1 ton? Kalau untuk 100 ml bisa 10.000. 10.000. Jadi kalau misalkan dimasaknya di kuali kayak begini guys, ini kualinya bisa masak sampai 1 ton. Which is bisa menghasilkan 10.000 face mist seperti ini. 10.000. Kalau udah pengen Oh, oke. Mau ikut? Wah, ini dari dekatnya kayak gini nih guys. Wah, ada bunyinya dia. Ada bunyinya itu. Hah. Jangan lupa sambil nonton sambil baca salawat biar kalian juga bisa punya. Apa? Ya. Nih kelihatan tuh. Wah, wow, amazing. Keren. Tuh jadinya kayak gini guys. Ini udah di mix ceritanya. Ini lagi buat apa ya? Nyamping ya? Enggak. Ini kayaknya facial apa? Facial wash ini. Iya. Ini lagi menunggu suhu 32 untuk Mm-mm. dalam. Oh oke. Ini lagi proses bikin facial wash untuk sabun cuci muka guys. Jadi semua diprosesnya di sini. Jadi sekarang kalian tahu ya produk-produk yang ada di rumah itu yang selama ini kalian pakai, entah itu face mist, entah itu sabun, kemudian cuci muka, itu proses pembuatannya kurang lebih seperti ini. Tuh.
sini aja deh Bay, daripada gue jalannya mundur. Bye. Nah, gue tuh dari dulu kalian pernah gak sih kalau lagi di toilet terus kalian tuh bengong, kalau bengong ngeliatin botol sabun ya, pernah gak sih kayak ngeliatin ini terbuat dari apa kayak gitu, pernah gak sih? Gue tuh dulu sering banget ya, waktu gue juga lagi nyantren gitu. Taruh nih, kita kemana ya? Kita ke sini. Sini. Kalau gue lagi nyantren, gue sering bengong di toilet, terus sering ngeliatin kayak produk, terus ngeliat komposisinya pas segala macem. And you know what I imagine? Jadi dulu tuh pas gue lagi bengong itu gue nggak cuma ngeliatin produknya doang, tapi gue mikir kayak kapan ya gue bisa punya produknya begini, kapan ya gue bisa punya pabriknya kayak gitu-gitu. Jadi nggak cuma ngeliatin produknya doang. Mentok gue, mohon maaf. Lu mundur dah ke sini dah. Udah deh. Oke, kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Ibu boleh lewat sini, lorong sini. Oh. Jadi balik lagi. Dia langsung dipakai. Nah, sekarang kita lagi pengen masuk ke ruangan pengemasan ya Pak ini? Iya, Ruangan pengemasan. Ini ada proses filtering, labeling, print, pengendalian. Yes, kita sini tuh. Nah, lucu banget ya guys. Gak ada suara. Hah? Nggak ada suaranya, serius. Oh, speakernya tadi ketutupan sama tangan lu, Bay. Oh ya. Suaranya masih ada nggak, guys? Halo? Kayaknya hilang tuh Mas itu. Suaranya masih hilang nggak sekarang? Oke. Nah, yang ini mana suaranya masih ada nggak? Baik. Oh, udah ada. Baik. Nah, ini yang udah ditaruh di boxnya. Tadi kan udah di stikerin. Nah, sekarang boxnya kayak gitu. Jadi kan pertama itu udah di filling, kemudian dikasih stiker. Jadi stiker kayak gitu tuh, dikasih stiker di botol, udah blow up. Nah, abis itu dimasukin ke box. Nih, boxnya seperti ini. Nah, udah dimasukin ke dalam box, kita juga masih dilapisin sama plastik lagi tuh, kayak gitu tuh plastiknya. Di string ulang. Ya, di string. Nantinya hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi semuanya tuh disegel. Semuanya disegel. Jadi pas nyampe ke rumah kalian itu dalam keadaan udah kayak begini. Stringnya di mana? Untuk proses string gitu. Lagi string ya? Belum lagi Belum string. ya? Belum. Kalau Katanya aku suka pas misalnya bikin jerawat kempes. Masa? Heeh. Oh, kalian udah nyobain ya? Tapi emang ini tuh gue nyobain ini ya selama 2 minggu. Bener-bener kulitnya tuh langsung kayak lembab, langsung Kenyal-kenyal. glowing, kenyal-kenyal sampai pas gue syuting lagi. Kan gue kalau di MNC itu kan di make upin ya sama makeup artist. Terus sampai dikasih komplimen gitu, kulit gue kayak, ih kulitnya kok lembab banget, digituin. Gue kayak,
Oke, seneng banget ini semua berkat The Face Mist ini ya. Glow up-nya Wake Up Makeup. Jadi buat yang belum nyobain harus banget nyobain sih, karena ini bener-bener bikin glowing. Bikin glowing, bikin lembab, dan gue tuh lumayan parah kalau misalkan lagi pengen hide, jadi suka ada breakout di bagian dagu. Dan itu susah banget hilangnya, mau pakai produk ABC itu susah banget hilangnya. Bahkan bekas-bekasnya juga kayak lama gitu ya. Biasanya kalau jerawat terus kemudian dia jadi bekas-bekas merah, itu agak susah gitu kan hilangnya. Tapi gue coba pakai ini dan itu tuh kayak menyamarkan banget, membantu banget sih, parah. Biasanya kalau muka gue breakout parah itu suka gue balurin di kapas, terus tuh gue diemin aja gitu. Besok paginya baru cabut lagi. Mbak. Oke. Ini guys. Oh, ini dikasih sampel itu ya? Iya, betul. Iya. Ya silakan. Saya injek. Kak Wirda langsung Oh, aja. aku yang Boleh duit dong. serius boleh. Boleh. Ya, nanti Yuk. Serius. Ini. Mas, tulisannya ke sini. Bukan. Nah, jadi tuh ini ya dikasih kode expired itu kapan? Seru banget yang ngeliatinnya. Yuk, Kak Wirda siap silakan sini. Tante maaf, Prosesnya ini. Dan boleh pakai prosesnya juga. videoin bentar. Videoin aku bentar ya. Bentar. Pencet sekali aja ya, di sekali baliknya. Nah, Biar Kak Wirda langsung ya Mas ya. maaf mas. Iya. Gak apa-apa, dikasih tahu dulu. Iya, Oh, Mas. iya, aku gimana Kasih caranya? tahu Cobain, sekali lah. cobain. Diratain. Diratain. Iya, ada ruang segini. Imbang, yang penting ruangannya imbang. Oke, imbang. Masuk sini. Nih lihat guys, masuk sini. Nah, nanti lihat tuh endingnya di sana. Saya Kak Wirda. Ini rapi, kerennya langsung. Nanti sini Tan. Oke. Jadi ini proses nanti plastiknya itu dites supaya nanti ke sealed kayak gini. Nah, caranya itu katanya harus diukur nih, harus seimbang antara atas sama bawah gitu. Nah, posisinya gimana? Dari mana aja? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Panas loh mesinnya. Panas aku. Hasilnya. Yeay, dalam hitungan detik guys, langsung jadi. Wow, keren. Kebuka. Tante, boleh pakai sebentar nggak? Ini aku kepot. Kasih Tante. Nah, sebelum dikirim ke kantor Wake Up Makeup, semuanya di storage di sini. Ketika udah semuanya pengemasan apa segala macam dikumpulinya di sini. Jadilah dari sini dikirim ke kantor Wake Up Makeup, habis itu didistribusikan ke rumah teman-teman. Buat yang beli, buat yang nggak beli ya nggak nyampe-nyampe dong. Tuh, Wake Up Makeup The Glow Up. Keren ya. Ada kita. Hah. Yeay, udah deh. Selesai. Selanjutnya kita ke Ada ruang meeting lagi. Makasih Pak.
Gimana guys setelah kalian ngelihat prosesnya? Put our heart ya into the process, kayak the making and everything, itu benar-benar kita semuanya perhitungan dan pertimbangkan. Dan kalau misalkan kalian tahu proses pembuatan face mist kita sampai akhirnya bisa ada barangnya sampai sekarang, itu kurang lebih kayak sampai setahunan guys. See you again. Kita udah balik lagi akhirnya ke ruang meeting. Oh iya. Tunggu, nih kita udah ada pertanyaan belum? Mbak? Udah banyak. Udah banyak ya. Udah banyak, kita langsung nanya sama Dokter Bayu deh kalau gitu ya, pakarnya. Ya buat teman-teman yang mau nanya-nanya tentang face mist lagi, jangan lupa langsung di drop pertanyaan di question box dan bakalan dijawab. Udah bisa dilihat belum questionnya apa aja? Oke. Oke, bismillah. Oke, ini kayaknya aku harus duduk dekat dokter deh ya, biar bisa. Oke, dokter. Aku berasa ujian S2 nih. Kita udah ada beberapa pertanyaan nih dok buat face mist ini, tapi kita pilih beberapa aja, nggak semuanya kita jawab ya. Kayak ini tuh kegunaannya buat apa, fungsinya apa, dan macam-macam ya. Nah ini ada yang nanya dok, ini bisa buat beruntusan atau enggak? Face mist untuk kulit beruntusan bisa apa enggak? Dia mengandung Melaleuca alternifolia oil, di Indonesia disebutnya tea tree oil. Karena orang Australia sempat salah, tea tree oil padahal itu bukan pohon teh. Jadi selalu ngiranya ini pasti minyak daun teh, padahal bukan. Tea tree oil ini punya manfaat antiinflamasi, mengurangi peradangan. Nah, beruntusan tuh cocoknya memang pakai tea tree oil. Jadi insya Allah bisa ya dok? Dari kandungannya. Jadi buat yang nanya bisa buat beruntusan enggak? Insya Allah itu bisa. Ada jalan keluarnya. Gitu. Ada jalan keluarnya. Nah, ini juga ada yang nanya nih, buat Milia bisa nggak kak? Kalau kayaknya nggak bisa ya. Yes. Dia harus emang ke spesialis ya. Oke, jadi buat yang Milia nggak bisa guys, dia harus ke spesialis. Milia itu harus perlu tindakan ya. Iya betul. Nah ini sering banget juga ditanyain buat remaja, aman nggak? Kulit kosmetik perawatan kulit ini untuk kulit remaja aman ya. Aman, justru dia meningkatkan kesehatan pada kulit karena mengandung zinc. Ada tea tree oil juga punya sifat antioksidan. Zinc sendiri selain memberi nutrisi juga menyebabkan kulitnya lebih tenang, tidak mudah iritasi. Remaja tuh biasanya sering kena paparan blue light dari gadget, terus gonta-ganti kosmetik. Oh, dari gadget juga bisa ya? Bisa. Oh, baru tahu. Dari gadget, dari sinar LED, semua tuh beli paparan pada kulit sehingga kulit lebih mudah teriritasi, jadi lebih sensitif. Nah, tea tree oil serta zinc menyebabkan kulitnya lebih baik menerima paparan-paparan kehidupan modern dari kosmetik dan itu tadi semua ya. Oke, ini buat ibu hamil dan busui aman tidak? Aman, kalau buat ibu hamil aman, ibu menyusui aman, ibu-ibu yang tidak menyusui dan tidak hamil lebih aman. Oke. Nah ini juga nih, buat kulit sensitif dok gimana? Buat kulit sensitif, face mist itu malah jadi kebutuhan. Oh malah butuh ya? Kenapa menjadi kebutuhan? Tadi kandungan tea tree oil dan zinc itu meningkatkan daya tahan kulit sensitif dari kerentanan terhadap perubahan cuaca segala macam itu, jadi dia lebih baik. Karena face mist ini tujuannya adalah meningkatkan kelembapan pada kulit. Nah, sehingga dengan hanya menjaga kelembapannya aja, kulit sensitif itu jadi lebih baik kondisinya. Oke, nah ini bisa buat kontrol sebum kah? Kontrol sebum itu dipengaruhi oleh faktor hormonal, dipengaruhi juga oleh faktor eksternal, misalnya kosmetik dan stres. Kebersihan kulit dengan menggunakan face mist tentunya akan langsung berefek memperlancar sebum yang keluar tadi sehingga tidak terjadi plak sumbatan. Yang bahaya tuh kalau sebumnya keluar banyak karena stres, begadang malam, gadget segala macam, tapi terjadi plak, jadi jerawat tuh. Oke. Berarti nggak boleh banyak begadang tuh. Lebih susah dari S2 bro itu. Dok, ini bisa untuk bantu mencerahkan nggak? Face mist glow up bisa membantu mencerahkan kulit.
Face Glow Up membantu mencerahkan kulit. Yang keren dari Face Mist Glow Up ini, dia sudah probiotik. Ini keren banget. Probiotik tuh, dengerin ya. Kosmetik punya kandungan probiotik itu barang jarang di Indonesia. Wow. Apalagi dibuat dalam negeri. Kalau di luar negeri, di negara maju, kosmetiknya udah ada probiotiknya. Setidaknya ada lactobacillus di dalam kosmetik ini yang gunanya menjaga kelembapan kulit. Jadi kenapa perlu ada bakteri baik? Jadi bukan perkara cuci tangan, sabun, antiseptik bunuh kuman jahat. Ternyata probiotik kuman baik itu juga membantu bunuh kuman jahat loh. Oh. Jadi dengan ditambahkan probiotik, kosmetik mulai jadi kosmetik yang baik. Kayak gitu sih. Oke, nih. Ini ada para ahlinya nih, mungkin bisa bantu. Minta bantuan kisi-kisi ya. Iya. Call a friend. Nah ini ingredientsnya hydrating gak tuh? Soalnya banyak face mist yang malah bikin kering gara-gara water loss. Nah, coba nih gimana? Ada yang bisa jawab? Iya. Dulu ke saya. Ya. Jadi face mist ini ya sebenarnya produk yang luar biasa. Sebenarnya kalau perawatan ya cukup pakai ini oke banget. Ya. Kenapa? Perawatan cukup Karena pakai itu. kulit yang paling penting adalah moisturizing. Ya, Oke. selama kelembaban kulit itu baik, maka semua proses fisiologis yang terjadi di dalam kulit itu akan berjalan dengan sangat baik, gitu. Jadi dengan menjaga kelembaban, ya dengan face mist gitu ya, maka kalau kita mau memboosting whitening, lightening, anti aging itu jadi lebih efektif. Iya. Dan jadi lebih baik gitu ya. Jadi percuma kita memakai bahan-bahan untuk whitening tapi tidak moist gitu ya. Oke. Jadi yang pertama kali adalah kelembaban dulu. Kelembaban dulu ya. Kelembaban dulu baru nanti mau itu whitening, mau itu apa itu baru lebih baik gitu. Nah ini kalau sambil pakai krim dokter gimana dok? Nah, ini nih. Jawabannya adalah selama krim dokternya tidak mengiritasi kulit, berarti kosmetik ini aman-aman aja. Terus kalau memang terjadi iritasi atau apapun, coba kembali ke dokternya. Namun saya mau cerita nih, di balik The Glow Up Face Mist ini, dia ada keranjang kebaikan. Kenapa ada keranjang kebaikan? Ada probiotik, lactobacillus dan ekstrak ferment lisat, lalu ada whitening agent. Nah, whitening agentnya di sini seperti ada niacinamide, lalu dia ada juga arbutin. Lalu dia juga menjaga kelembapan kulit optimum. Jadi sudah jaga kelembapannya optimum, ada whitening agentnya di dalam tanpa melukai, lalu ada bakteri yang baik. Keren banget. Nah dia bisa mengurangi komedo nggak? Ngurangin komedo. Kalau bakterinya dihambat, bakteri yang jahatnya dihambat, kulitnya jadi lembab, tidak terlalu kering, sumbatannya tidak ada, artinya komedonya kurang tuh. Oh gitu ya. Ya. Oke. Nah ini penting banget. Apakah bisa menghilangkan bayang-bayang mantan? Oke guys, selengkapnya insya Allah ada di Instagramnya Wake Up Makeup. Kalau mau tahu lebih lanjut ingredientsnya apa aja gitu ya. Makasih banyak udah mengikuti keseharian kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.